Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Tubagus Ivan Fadilah dengan ujung NIM 56 dari PAIB kelompok 8. And anyway, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen isi materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu bahan ajar. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam buku pembelajaran dan pengembangan bahan ajar dalam pendidikan halaman 185, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang diberisikan materi pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengembangan materi bahan ajar ini telah mempertimbangkan beberapa penyusunan materi pembelajaran pada umumnya, seperti prinsip konsistensi, prinsip kecukupan, dan prinsip relevansi. Konsep dalam pembelajaran itu berkaitan dengan teori menulis deskripsi. Penentuan konsep teori menulis deskripsi tersebut memperhatikan keluasan cakupan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi standar tergambar pada bahan ajar yang dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Kedalaman materinya tergambar pada pemilihan topik atau pokok bahasan sebagai sumber bahan ajar tersebut dari yang sederhana kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. Unit-unit teks yang digunakan untuk mengembangkan materi pokok dirumuskan relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pemilihan materi pokok dihubungkan dengan tema yang dipilih untuk setiap model pembelajaran. Model pembelajaran memuat sekumpulan bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahasan menulis deskripsi. Menurut Abdul Hamid dan kawan-kawan, halaman 102, kedalaman bahan dan keluasan isi bahan ajar sangat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Adapun acuan utama dalam menentukan kedalaman dan keluasan isi bahan ajar adalah kurikulum dan silabus. Jadi, materi harus tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum pada kurikulum dan silabus. Menurut Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1 nomor 2 halaman 13, keluasan materi dinilai berdasarkan penyajian materi yang mengandung kompetensi, pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kedalaman materi dinilai berdasarkan penyajian penjelasan tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur secara lengkap dan mendalam. Keakuratan materi dilakukan dengan menilai dari kebenaran sumber yang diambil dalam menyajikan materi, fakta, prinsip, dan prosedur. Menurut Mudlovier, kedalaman materi didefinisikan sebagai seberapa detail pembahasan konsep-konsep dalam suatu materi pembelajaran. Keluasan materi didefinisikan sebagai banyaknya konsep yang dibahas dalam suatu materi pembelajaran. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimaksudkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Ke dalam materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sebagai contoh, proses fotosintesis dapat diajarkan di SD, SLTP, dan SMU, juga di perguruan tinggi. Namun, ada namunnya, keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan itu akan semakin luas cakupan aspek proses fotosintesis yang dipelajari dan semakin detail pula setiap aspek yang dipelajarinya. Menurut artikel penelitian Amelia dan kawan-kawan, volume 12 nomor 2 halaman 611, keluasan cakupan materi berarti menggambarkan beberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi, seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Nah, jadi itu uraian yang di atas itu dapat disimpulkan selain memperhatikan jenis materi pembelajarannya juga harus memperhatikan prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pendekatan dalam mengurutkan materi bahan ajar. Urutan
Penyajian atau sequencing materi pembelajaran sangat penting. Tanpa urutan yang tepat akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya, terutama untuk materi yang bersifat prasyarat atau prerequisite. Akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya, untuk bidang studi matematika, jika suatu pelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada siswa di bidang jual beli, maka uraian materinya seharusnya mencakup. Nah, penguasaan konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi. Rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui nilai pembelian dan nilai penjualan, serta penerapan rumus menghitung laba dan rugi. Untuk mapel PAI, materi tentang konsep sholat secara umum harus diberikan terlebih dulu sebelum memberikan konsep sholat jamaah dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama pendekatan prosedural dan kedua pendekatan hierarkis. Nah, yang pertama pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, materi toharoh pertama kali diberikan dalam aspek fikih dalam mapel PAI. Nah, sebelum memberikan materi sholat dan macam-macam sholat, itu kita harus diberikan dulu. Nah, menurut Sundiawan KTSP dalam bukunya yang berjudul Pemilihan Materi Pembelajaran 2008, dia mengatakan urutan materi pendidikan atau pembelajaran urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya, materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Nah, peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum dipelajari. Nah, peserta didik juga akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika materi perkalian belum diajari oleh gurunya gitu atau oleh dia juga belum dipelajari. Nah, materi pembelajari yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pokok. Yang pertama itu tadi apa? Pendekatan prosedural. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis. Nah, menurut dia, pendekatan prosedural itu urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam melaksanakan percobaan fermentasi nata de coco. Contohnya, urutan prosedural atau tata cara pada mata pelajaran biologi. Peserta didik harus mencapai standar kompetensi melakukan percobaan fermentasi nata de coco. Agar peserta didik berhasil mencapainya, harus melakukan langkah-langkah berurutan mulai dari persiapan media starter, penyaringan dan pendidihan air kelapa, inokulasi atau pencampuran dengan starter, fermentasi, dan permanenan. Prosedur penelitian tersebut dapat disajikan dalam materi pembelajaran sebagai berikut. Materi pembelajaran atau menyusun rancangan percobaan fermentasi nata de coco, urutannya materi adalah yang pertama, menentukan judul acara percobaan, menentukan tujuan percobaan, yang ketiga menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan, yang terakhir itu menyusun cara kerjanya. Nah, yang kedua pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri gitu, dari mudah ke sulit. Nah, harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikut. Contoh urutan hierarkis berjenjang: menyusun rancangan penelitian. Agar peserta didik dapat menyusun rancangan penelitian, peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan yang mencakup lah. Nah, ya ini yang pertama itu harus kenyataan hipotesis, yang kedua fakta generalisasi, yang ketiga fenomena atau gejala proporsi, yang keempat masalah postulat, yang kelima data teori atau bukti, yang keenam asumsi. Nah, selanjutnya peserta didik menerapkan konsep tersebut dalam pelaksanaan penelitian. Contohnya, untuk dapat mempelajari persilangan Mendel baik sifat monohibrida maupun dihibrida, maka siswa harus memahami terlebih dahulu konsep atau teori mengenai hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Untuk itu, guru harus mengajarkan prinsip, barulah ke persilangan Mendel, penyimpangan hukum Mendel, dan seterusnya. Pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit.
atau dari sederhana yang ke kompleks. Nah, contoh dalam mapel PAI adalah materi membaca ayat Al-Quran, dimulai dengan mengenal huruf-huruf abjad atau bahasa Arab lah, lalu membaca kata atau kalimat yang menjadi potongan ayat, hingga akhirnya membaca ayat Al-Quran secara utuh. Nah, contoh urutan hierarkis atau berjenjang soal cerita tentang perhitungan laba rugi dalam jual beli agar mahasiswa mampu menghitung laba atau rugi dalam jual beli. Penerapan rumus atau dalil. Mahasiswa terlebih dahulu harus mempelajari konsep pengertian laba, pengertian rugi, pengertian penjualan, pengertian pembelian, modal dasar, penguasaan konsep. Nah, setelah itu mahasiswa perlu mempelajari rumus atau dalil menghitung laba dan rugi, penguasaan dalil. Selanjutnya, mahasiswa menerapkan dalil atau prinsip jual beli, penguasaan penerapan dalil. Nah, Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kedalaman dan keluasan materi bahan ajar dan pendekatan dalam mengurutkan materi bahan ajar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti Anda bisa wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakni dan kejar, dan percayalah bahwa impian Anda bisa Anda wujudkan. Saya Tubagus Sipa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.